Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Agustus 2021 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia renungan Daily Fresh Juice dan renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat memasuki awal pekan hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Saya Romo Agus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian menelan rumah janda-janda sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Daily Fresh Juice dan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Saudari-saudara, tidak ada orang yang mau diperlakukan kasar. Tidak ada orang yang mau dikata-katain celakalah kamu. Tidak ada. Kalau ada orang berani mengatakan celakalah kamu, itu berarti orang tersebut
sudah sampai pada batas kesabaran atau batas toleransi. Bukan tidak mungkin cara-cara yang biasa untuk mengingatkan, untuk menasehati, dengan sentilan sudah tak mempan lagi. Sementara di lain pihak, tingkah pola mereka semakin menjadi-jadi. Tidak ada perubahan. Apalagi kalau yang tidak mau berubah itu adalah orang-orang yang merasa paling benar, merasa paling tahu. Biasanya susah sekali untuk mendengarkan orang lain, apalagi dipertobatkan. Itulah saudara-saudara yang terjadi dalam perikop Injil hari ini. Kecaman Yesus terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi boleh dikatakan sebagai bagian yang paling keras yang pernah dikatakan Yesus dalam interaksi dengan manusia di dalam kitab suci. Biasanya Yesus mengajar dengan perumpamaan yang gampang dipahami, yang diperlengkapi dengan mujizat-mujizat yang dia adakan terhadap orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, dan dalam semua peristiwa itu, Yesus tampil sebagai pengajar yang berwibawa, pribadi yang penuh belas kasihan. Orang menjadi percaya, orang menjadi penuh harapan, orang memuliakan Tuhan. Iman mereka bertumbuh, tetapi tidak untuk kalangan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya saudari-saudara umat beriman terkasih, Yesus tidak menutup hati terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Buktinya, Yesus bisa berdialog dengan baik dengan salah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nikodemus, salah seorang Farisi, malam-malam datang kepada Yesus untuk berbicara, untuk mendengarkan dia. Dia adalah orang yang tertarik dengan pribadi Yesus, dengan pengajarannya, dan membuka hati untuk Yesus, ingin mendengarkan dia. Dan dalam pembicaraan dengan Yesus, mereka membicarakan tema dilahirkan kembali atau lahir baru. Kecaman Yesus terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun itu terdengar sebagai litani celaka, itu sebetulnya bukan kutukan, bukan sumpah serapah. Kecaman Yesus, saudara-saudara, lebih bersumber dari hati Yesus yang terlukai oleh kesombongan mereka. Kecaman Yesus bersumber dari hati Yesus yang terlukai oleh kemunafikan para pemimpin agama. Maka Yesus selalu mengatakan, celakalah kamu hai orang-orang munafik. Kecaman Yesus bersumber dari ketegaran hati yang tidak mau berubah dari para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kecaman Yesus, saudara-saudari, mau mengungkapkan kesedihan atas suatu keadaan buruk dan tentu saja akibat buruk yang menyertainya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, pendengar setia Daily Fresh Juice Mutiara Pagi yang diberkati Tuhan, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat adalah kelompok yang sangat memperhatikan hukum dan peraturan sampai sekecil-kecilnya, sehingga memang menjadi sangat legalistik dan hanya menekankan yang bersifat lahiriah. Sebagaimana kita dengar dalam perikop Injil hari ini, mereka mengabaikan substansi hidup beragama. Dan karena sangat legalistik, maka seringkali dalam praktek lalu minus belas kasihan. Justru kadang-kadang mereka menambahkan aturan-aturan yang memberatkan, yang membebani, bukan membebaskan. Dengan itu lalu terkesan bahwa saudari-saudara, seakan-akan
Beragama atau beriman itu berarti melaksanakan satu set peraturan yang mengikat dan membebani kehidupan manusia. Beriman menjadi bukan jalan keselamatan, padahal substansi hidup beragama itu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari Sabtu kemarin, saudari-saudara. Umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, betapa kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat akan sangat membantu jika pengetahuan dan semangat mereka yang besar diberi warna baru oleh pendekatan Yesus yang penuh belas kasih, pendekatan yang membebaskan, pendekatan yang bukan membebani tetapi memberkati. Kecaman Yesus ini, saudari-saudara, tentu tidak hanya dialamatkan bagi kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, melainkan untuk kita semua juga, umat beriman Kristen yang mendengarkan warta ini. Sebab bukan mustahil, saudari-saudara, kita juga terpapar virus-virus orang Farisi dan ahli Taurat. Entah dalam wajah kesombongan, entah dalam wajah kemunafikan, entah dalam wajah tegar hati. Juga dalam cara hidup beragama yang penuh dengan tujuan-tujuan yang tidak murni. Beribadah, beramal, berpuasa hanya supaya dipuji orang, hanya supaya dihormati orang, bukan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita perlu senantiasa waspada karena kecaman Yesus bagi mereka itu adalah tanda awas bagi kita. Celaan Yesus bagi mereka itu adalah pelajaran berharga untuk kita semua, untuk Anda dan saya. Kita perlu waspada agar dalam menghayati hidup beragama sebagai orang Katolik, hidup beragama kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, entah dalam sikap sombong, entah dalam sikap munafik, entah dalam sikap merasa paling benar sendiri, paling tahu, dan tidak mau mendengarkan orang lain, tegar hati di dalam kesalahan dan dosa. Hati-hatilah supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Mari kita berintrospeksi, saudari-saudara, supaya hidup beragama kita itu menjadi kesaksian hidup yang baik dan benar, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, orang-orang yang berusaha mengikuti-Mu pada masa ini. Engkau telah mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena kesombongan, karena kemunafikan, karena ketegaran hati. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami agar kami tidak terpapar virus-virus kesombongan, virus-virus kemunafikan, virus-virus ketegaran hati, sehingga hidup beragama kami senantiasa menjadi kesaksian hidup yang baik dan bukan menjadi batu sandungan, sehingga siapapun yang berjumpa dengan kami, yang kami layani, boleh melihat kesaksian hidup yang baik dan memuliakan nama-Mu di sorga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Agustus 2021. Terima kasih kepada Romo Agus Malo untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.